Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sewujud karende malempang. Adil Katalino, bacura minka saruga, basengat kejubata. Arus. Saudara, bertemu kembali pada kesempatan hari ini di perangkat daerah bicara podcast Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan, dan kami siarkan melalui radio Batuah FM Buntok di frekuensi 103.2 MHz. Baik, untuk pendengar di mana saja Anda berada, berbicara masalah sampah di Indonesia sangat menggunung, dan permasalahan sampah itu tidak pernah habis, baik itu di kota besar, kota kecil maupun di pedesaan. Dan untuk skala kecil kita ambil sebagai contoh di Kabupaten Barito Selatan, terutama di Kota Buntok, Pak, di mana kita melihat baik di perairan maupun di daratan sampah itu di mana-mana. Dan saudara, hari ini kita berbicara mengenai sampah di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan, terutama di Kecamatan Karakuala. Dan hari ini tema kita kolaborasi pengelolaan sampah untuk lestarinya lingkungan hidup dan potensi ekonomi sumber daya perikanan. Hadir bersama kami hari ini adalah Camat Karakuala, Bapak Adriansah SPI MSI. Beliau Camat Karakuala periode 1 Juni 2024 sampai dengan sekarang. Apa kabar, Pak? Siap, alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih. Yang berikutnya juga mendampingi beliau ada Lurah Bangkuang, Bapak Haji Muhammad Iqbal Escape MM. Selamat datang di podcast Perangkat Daerah Bicara. Baik, untuk hari ini terkait dengan tema kita, saya mau Pak Camat menyampaikan kepada masyarakat Barito Selatan historis ataupun terkait dengan letak geografis Kecamatan Karakuala itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu bagi untuk kita semua. Tabe selamat lingun alatai, salam sawujud karende malempang. Adil Katalino, bacura minka saruga basengat kajubata. Arus. Yang saya hormati dan saya banggakan host kita hari ini, Mbak Sri dari Diskominfo. Terima kasih atas kesempatannya memberikan kehadiran kami untuk menyampaikan beberapa informasi pembangunan pada hari ini. Yang utama sama sekali adalah terima kasih bagi pimpinan yang sudah memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada hari ini dalam rangka kami menyampaikan laporan informasi terkait dengan tugas kami di kecamatan. Hadir bersama kami hari ini Pak Lurah Bangkuang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi sebuah objektivitas dan testimoni mewakili masyarakat, khususnya Kelurahan Bangkuang dalam konteks topik kita hari ini. Mbak Sri yang saya hormati, sesuai dengan tugas pokok camat pada kecamatan adalah dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, membina dan menguasai penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik, baik tugas pokok maupun fungsinya, termasuk dalam hari ini salah satu topik dalam satu topik yang saya angkat adalah kehadiran pemerintah dalam memberi fasilitasi pelayanan publik dalam menciptakan lingkungan hidup yang aman, nyaman, sehat, dan berusaha melestarikan potensi yang ada. Itu yang menjadi grand topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan dengan baik. Terkait dengan itu, saya ambil latar belakangnya. Yang pertama adalah kitab kami selaku ASN adalah melaksanakan tugas dari pimpinan. Dalam hal ini adalah latar belakangnya visi dan misi pemerintah daerah. Yang kami pilih konteksnya adalah sebagai berikut. Kalau visi adalah terwujudnya Barito Selatan yang sejahtera, berdaya saing, serta menjadi penyangga pangan dan energi IKN. Yang menjadi garis bawah yang saya ambil hari ini adalah Barsel
mempunyai daya saing serta penyangga pangan IKN. Yeah. Nah ini konteksnya artinya kenapa lingkungan hidup ada hubungannya seperti itu. Mbak Sri yang saya hormati dan hadirin pemirsa radio Pemda Kabupaten Batu Selatan Batu HFM. Selanjutnya misi yang terkandung dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah kami ambil misi Barsel Kuat. Dalam hal ini adalah sebuah narasi yang mempunyai makna yang mendalam, yaitu Barsel menciptakan infrastruktur tangguh, merata dan adaptif dengan mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Yang salah satu programnya lebih eksplisit lagi adalah yaitu penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan, merupakan sebuah subsistem dalam rangka melestarikan lingkungan hidup dan potensi ekonomi. Saya kira ini mudah-mudahan bisa kami jelaskan dalam waktu yang cukup singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang cukup baik. Gitu. Kondisi umum Kecamatan Karakuala terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa, Bapak Ibu, dengan jumlah penduduk 16.316 jiwa. Jumlah kakaknya sekitar 5.313 kakak dengan luas wilayah 802,38 km persegi. Nah, jadi dalam konteks ini, Ibu, saya menjadikan sebuah pilot projectnya adalah Kelurahan Bangkuang, karena dia pertama dengan jumlah penduduk yang tinggi, dengan kompleksitas penduduk, dengan kemungkinan besar volume sampah yang cukup banyak sehubungan dengan jumlah penduduknya. Betul. Karena koefisien menurut teorinya sampah yang diciptakan oleh manusia itu, penduduk itu kurang lebih setengah kilogram per jiwa, seperti itu. Dengan demikian jumlah penduduk Bangkuang lebih banyak di sini, sekitar jumlah penduduknya 5.170 jiwa dengan kepala keluarganya berjumlah 1.522. Nah itu jadi kami jelaskan demikian. Mungkin untuk Kelurahan Bangkuang, untuk kondisi penduduk, komposisi penduduknya dan jenis-jenis pekerjaannya, serta pendapatan masyarakat yang mendominasinya mungkin boleh disampaikan Pak Lurah untuk beberapa waktu. Silakan Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih bahwa perlu kami sampaikan bahwa Kelurahan Bangkuang ini terdiri dari 5.170 jiwa. Itu yang artinya terdata yang tetap. Bahkan di karena wilayah Kelurahan Bangkuang ini terdiri dari beberapa dunia usaha, sehingga banyak penduduk yang datang, mungkin jumlahnya sekitar 500-an yang berdomisili di luar orang Bangkuang. Yang pendatang. Nah itu secara otomatis jumlah jiwa akan meningkat di sana. Dan jumlah kepala keluarga juga meningkat. Secara terdata adalah 1.522 untuk kepala keluarga. Nah, di sini bahwa Kelurahan Bangkuang ini memiliki potensi baik dari segi nelayan maupun pertanian seperti rotan dan sebagainya. Kita yang paling dominan adalah pekerjaan masyarakat Kelurahan Bangkuang ini adalah nelayan, Bu. Nah, nelayan inilah mempunyai dampak yang negatif apabila peningkatan sampah yang cukup dominan menjadi sebuah permasalahan. Yang menjadi permasalahan di masyarakat Kelurahan Bangkuang. Dan juga bahwa sesuatu yang paling penting terkait masalah sampah ini adalah bermasalah atau menjadi suatu dorongan masyarakat, yaitu terkait dengan kebersihan lingkungan, kemudian kesehatan masyarakat dan juga kualitas hidup warga masyarakat Kelurahan Bangkuang. Nah ini menjadi dorongan juga sehingga masyarakat juga mempunyai keinginan bahwa sampah ini menjadi sebuah masalah yang cukup
berarti menjadi Serius. ya serius lah Ya. untuk diselesaikan. Maka karena itu kami juga sebagai pemerintah Kelurahan Bangkuang dan juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan bagaimana langkah kita untuk penanganan sampah ini. Mungkin kita nanti akan bisa bekerja sama dengan dunia usaha yang ada di sekeliling kita untuk bisa berkolaborasi untuk penanganan sampah ini. Ini tuh. Baik Pak Camat dan juga Pak Lurah, berbicara masalah sampah ya, apalagi di masyarakat kita, apakah sudah ada langkah-langkah dari pihak pemerintah kecamatan, kemudian kelurahan untuk himbauan yang utamakan dari diri sendiri, kemudian juga lingkup keluarga untuk membiasakan tidak membuang sampah sembarangan. Sudah ada upayakah dari pemerintah kecamatan dan juga kelurahan kepada masyarakat, himbauan yang sangat gencar ya, yang pasti untuk masyarakat, dan juga tidak membuang sampah ke sungai? Kalau dari kelurahan sudah ada himbauan ya? Baik, terima kasih Pak Sri. Ini hal yang menarik. Artinya begini, apapun yang sudah kami lalui sampai dengan hari ini, boleh kami laporkan pada hari ini. Secara histori, sebelum saya bertugas, saya sudah mengobservasi, berdiskusi dengan Pak Lurah, dengan beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Bangkuang pada era sebelumnya. Ya, sudah memang pernah mau dilakukan, cuman dengan menyediakan bak sampah ya, dengan himbauan, edukasi, pendekatan sudah. Tapi pada saat itu terhambat dengan tidak adanya tempat pemroses air lah, pembuangan air seperti itu. Karena inilah kondisi Bangkuang yang khas ya. Di daerah sekelilingnya adalah dataran rendah, semua terendam air pada secara periodik seperti itu. Ini yang khas, nanti saya akan sampaikan pendekatan penanganan sampah di kota seperti di Buntok tidak bisa dibawa ke sana. Iya, karena jemput, angkut, antar itu nggak bisa. Ya, karena terlalu berat dan kondisi rawaknya seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak Sri, kalau saya laporkan di sini bahwa saat ini dengan pendekatan komunikasi dengan beberapa masyarakat dan tersadarlah bahwa pelan-pelan tersadarlah kondisi sampah mungkin sudah mendesak gitu ya, sudah tidak, kalau tidak ditangani dengan serius mungkin akan mengancam kenyamanan bahkan kesehatan lingkungan. Lebih-lebih lagi adalah sumber daya perikanan. Saya karena memang basic saya perikanan, betul. Ya, sejak hadir di sana sangat khawatir karena ini Pak Lurah sebagai orang yang sebelum saya bertugas sudah di sana. Karena memang karena sampah tidak bisa tertangani secara serius, masyarakat pun artinya tidak ada pilihan lain, hanya sebagian yang mungkin menangani secara mandiri. Ya, lalu sampah itu terbuang ke badan tanah maupun yang secara periodik memang tergenang ya. Nah, itu akan sangat membahayakan kalau dari sisi perikanannya, dari sisi limnologinya. Bahaya yang pertama itu adalah sedimentasi, pendangkalan. Nah, ketika perairan itu dangkal akan mempengaruhi sifat kimia maupun sifat fisik perairan. Pertama adalah sejauh mana, sedalam mana penetrasi sinar matahari yang akan mempengaruhi keberlangsungan fotosintesis di perairan. Nah, yang selanjutnya akan mempengaruhi habitat ikan. Nah, sehingga ikan tidak akan lagi bisa nyaman sebagai habitat yang sehat untuk berkembang biak gitu. Nah, kekhawatiran ini ya, di samping itu juga kenyamanan ya Pak Lurah ya. Kenyamanan setiap keadaan banjir, sampah banyak, bahkan cenderung mengeluarkan bau yang tidak baik, tidak enak gitu kan. Jadi masyarakat sekarang sudah sadar, pelan-pelan kami dan memang sedang menantikan penanganan. Nah, untuk itu kami bersama Pak Lurah mencoba mengambil langkah, gitu ya, mengambil langkah tidak mandiri karena kecamatan kan tidak punya teknologi seperti itu ya,
tidak kompeten terhadap penanganan teknis sampah. Kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Oke, ya. Dan alhamdulillah pada tanggal 6 Bu, 6 Mei tadi, tapi jauh sebelumnya sudah koordinasi. Nah, 6 Mei tadi sudah berhasil dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi rencana penanganan sampah di Kecamatan Karakuala dengan menghadirkan 27 ketua RT, 9 ketua RW, serta beberapa tokoh masyarakat. Yang uniknya alhamdulillah kami berhasil menghadirkan dunia usaha. Karena konsep besar kami adalah nanti tanggung jawab sampah ini tidak hanya bisa diserahkan kepada pemerintah saja atau malah dibebankan kepada masyarakat saja, tapi kami mau membangun kolaborasi 3 pilar ini. Dan alhamdulillah secara lisan ya, walaupun belum dinyatakan secara tertulis, semua dunia usaha itu yang dalam hal ini adalah terminal khusus batubara, batubara. Bahkan ini Bank Kalteng sudah membantu kami sudah, ya. Jadi akan mudah-mudahan segera bisa terwujud lah dari tahun ini ya, seperti itu. Jadi terhadap langkah ini kami menangkap sebuah isu strategis, Bu. Ya, berangkat dari isu strategis ini kami mencoba berkoordinasi dengan DLH untuk menetapkan bagaimana strateginya yang bisa cepat, efektif, cepat gitu ya. Isu strategis yang pertama ini memang kami akui, ya itulah kondisi lah, kalau saja bukan ini baru kami tangani, tetapi memang sudah lama juga sebelum pemerintahan yang ini ya, yang dulu juga sudah eranya sebelum Pak Lurah juga jadi lurah sudah juga. Yang pertama, budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih membuang sampah di sungai. Ini perilaku. Ini yang memang harus kami intensifkan. Yang kedua, jumlah penduduk yang semakin bertambah, ya baik yang permanen maupun tadi yang dinamis tadi. Ya, ini mungkin ada sampah perusahaan nanti kan yang bisa kita tangani seperti itu. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar bergantung dari sungai. Nah, ini yang penting. Izin tentang ini, Bu Sri, saya mengamati betul. Dari saya pertama bertugas 2024 di Bangkuang itu 3 mobil pickup setiap malam, bahkan lebih lah. Mobil pickup itu kan banyak lah, pakai gentong-gentong, pakai bak-bak khusus, penuh saya tuh memperkirakan ya 3 sampai 6 pickup tuh setiap malam. Tanpa henti setiap malam, musim kemarau kah, musim dalam kah, pasti ada ikan yang dibawa keluar, dijual keluar. Artinya, nah ini kita nih sebenarnya penyedia ya, supply ikan, gitu kan, dan itu menjadi sebuah topangan pendapatan bagi masyarakat seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Artinya masyarakat Bangkuang seperti yang sudah pernah saya definisikan, kita ini kan di Barsel ini ada 4 komoditas menjadi penyandang ekonomi kita. Pertama rotan, itu karet ya. Ketiga ikan. Dulu sebelum 2000 mungkin kayu. Iya, betul. Sekarang mungkin ada sudah, berubah sedikit, kayunya sudah tidak ada, nggak bisa diandalkan. Nah, mungkin yang 3 ini ditambah dengan jasa-jasa seperti itu. Nah, berangkat dari itu kami coba ini. Saya bilang ini nggak bisa dibiarkan nih, harus cepat segera ditangani. Alhamdulillah disambut baik oleh Pak Lurah dan kawan-kawan seluruh tokoh masyarakat di sana, sehingga kami berhasil didukung oleh DLH dalam menciptakan sebuah konsep disampaikan dalam rapat koordinasi. Langsung dihadiri dan dinarasumberi oleh Pak Kadis LH-nya Pak Yusuf Sodri. Sementara itu dari Bu, artinya kalau masalah strategi-strateginya mungkin dilanjutkan. Baik, itu adalah konsep dari pihak pemerintah Kecamatan Karakuala ya untuk pengelolaan sampah. Kalau di Buntok kan tadi sudah dibilang ada bank sampah. Betul. Nah, lalu sudah berkolaborasi pemerintah kecamatan dengan beberapa dinas dan juga perusahaan, kemudian UMKM tadi untuk mengelola sampah di Kecamatan Karakuala. Nah, untuk memperlancar konsep tersebut Pak ya, kalau tadi sudah ada beberapa
Jadi pastinya ada dari Kecamatan Karakuala itu orang atau SDM yang berkompeten mengelola sampah ini, Pak. Jadi kalau dari pihak kecamatan SDM-nya gimana, Pak? Baik, tentang SDM artinya seluruh sumber daya yang akan menopang konsep ini. Iya, betul. Ini yang pasti kalau dari sisi SDM mungkin kalau dari aparatur sipil negaranya mungkin sebagai bentuknya manajer pengatur aja, artinya manajerial. Nanti kalaupun untuk teknisnya pasti kita akan memberdayakan masyarakat. Ya, konsepnya memang konsep penanganan sampah di wilayah pesisir sungai ini tidak bisa kita samakan nanti. Memang harus mengandalkan pemberdayaan berbasis masyarakat. Karena kita tidak mau sampah ditumpuk ke tempat tertentu, dipilah kembali, dibuang ke tempat tertentu lagi seperti itu. Jadi sampah organik dan anorganiknya itu belum terpilah. Nah, kalau seperti itu mungkin potensi ekonomi sampahnya pun tidak bisa diambil. Jadi ke depan misal kita dalam konsepnya kita membentuk bank sampah, pasti akan melibatkan tidak hanya mengandalkan dari kecamatan atau kelurahan, pegawai negeri, tidak. Kita memang berbasis masyarakat dengan dibentuk secara formal seperti itu. Ya. Selanjutnya izin Pak Ibu Sri, saya jelaskan bahwa pendekatan yang saya maksud tadi yang sudah kami konsultasikan dengan DLH, pendekatan pengelolaan sampah berdasarkan karakteristik wilayah, dalam hal ini Kelurahan Bangkuang dan seluruh desa di Kecamatan Karakuala, karena semuanya desa ini di pesisir sungai semua, nggak ada ya di atas. Dan uniknya lagi Bangkuang ini kalau dicarikan tempat pembuangan sampah TPA akhirnya, sekarang kalau nggak salah kata Pak Kadis LH itu sekarang tidak ada lagi istilah TPA, sekarang sudah kalau untuk skala besar tuh TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Karena di sana ada sehingga diolah yang berpotensi ekonomi dijual, dan selanjutnya yang organik mungkin diproses untuk dimanfaatkan kembali. 3R, reuse, dan yang satunya supaya residunya nol, seperti itu. Yang pertama, wilayah Das Barito yang rawan banjir dan tergenang secara periodik tidak dapat hanya dilayani dengan pengelolaan sampah konvensional yang tadi kumpul, angkut, buang. Kayaknya tidak tepat sebetulnya. Yang kedua, ini yang penting, perlu optimalisasi peran serta masyarakat terkait pilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Artinya kita harapkan di rumah tangga itu sudah dipilah minimal 2 macam jenis sampah, anorganik maupun organik gitu. Nah, nanti bagaimana menangani anorganik, bagaimana menangani organik, nanti kita sudah pada saat sosialisasi sudah dilakukan sejenis pelatihan sekaligus DLH memberikan alat yang kemarin diberikan itu sebagai contoh satu komposter dengan biopori. Nah, itu nanti dalam kesimpulan nanti strategi jangka panjang betul. Seperti itu. Selanjutnya berdasarkan karakteristik sampah itu yang terakhir, mohon maaf, pendekatan tadi adalah perlu penanganan terkait sampah anorganik terutama plastik untuk menjaga dan memelihara kualitas air yang saya sebutkan tadi. Plastik satu yang anak-anak tuh pempres segala macam tuh, itu luar biasa ancamannya terhadap sedimentasi. Terkait itu berdasarkan karakteristik wilayah, maka DLH memberikan rekomendasi Bu Sri kepada kami selaku pemangku kebijakan di Kecamatan Karakuala untuk menempuh 2 strategi. Nah, sesuai dengan kondisi seperti kondisi kesiapan, kondisi keuangan, kondisi personil seperti itu. Ada yang strategi yang pertama adalah penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu tadi
apa ya? Pilah sampah tadi. Betul, masyarakat diedukasi, Ya. diminta kesadarannya untuk memilah, tidak membuang ke tempat ke lingkungan, tetapi sudah diminta untuk memilah seperti itu, bahkan mengantarnya. Yang kedua, penanganan sampah melalui bank sampah. Nah, ini yang menjadi kebutuhan terdekat kami. Mudah-mudahan kami dalam bulan ini sudah berdiskusi dengan beberapa masyarakat untuk membentuk kepengurusan bank sampah serta berusaha melengkapinya. Yang ketiga, pengelolaan sampah di kawasan non perkotaan perlu diintegrasikan dengan program kegiatan lainnya. Dalam hal ini di LH ada program nasional adalah program kampung iklim seperti itu. 4, strategi jangka pendek lainnya adalah melaksanakan sosialisasi. Nah, ini edukasi. Edukasi memang target kami setelah di bank uang, kami sistem satelit, Bu ya. Ya. Penanganan bank sampah dan kedepannya TPST kecamatan ini itu sasaran wilayahnya adalah menangani sampah di Kelurahan Bangkuang, sampah di Salat Baru, Teluk Betung, Janggi dan Malitin. Nah, 5 desa. Karena ke depan kalau sudah perasaannya sudah siap, mungkin lokasi TPST-nya itu kami usulkan dibangun kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di kilometer 9 Jalan Mutu. Nah, supaya mencakup 5 desanya, 4 desa, 1 kelurahan seperti itu. Itu kedepannya itu jangka panjang. Jangka pendek yang lainnya adalah meningkatkan pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat. Nah, swadaya masyarakat nanti kan seperti bank sampah ini. Bank sampah ini memang kita angkat petugas tentu. Dan dari sisi prasarana kantor kecamatan melewati anggaran 2025, alhamdulillah secara swadaya pemerintah melewati APBD sudah mengadakan 2 kendaraan roda 3 sejenis Tosa seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk mengawali pengelolaan sampah. Selanjutnya mungkin akan kami sosialisasikan Perda nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Brebes Selatan. Selanjutnya yang terakhir ini strategi jangka menengah garis miring jangka panjang, yaitu adalah menginisiasi, mengkoordinasikan, mudah-mudahan bisa kita usulkan pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya mungkin ini. Dan ini alhamdulillah melewati koordinasi dengan Kepala Desa Janggi dan Malitin. Insya Allah kami sudah menyediakan tanah yang akan dihibahkan kepada Pemda sekitar kurang lebih 1 hektar. Mudah-mudahan ini menjadi fondasi awal untuk bisa merintis itu. Saya kira itu. Iya, sudah ada capaian untuk capaian jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dari pemerintah kecamatan. Baik, yang terakhir untuk izin saya koreksi, bukan capaian. Ini strategi yang akan dilaksanakan. Seperti itu, bukan capaian. Nah, yang terakhir Pak ya, untuk sasaran jangka pendek dan juga jangka panjang nih. Betul. Sasaran. Baik, sasaran jangka pendeknya kami dalam bulan ini segera rapat koordinasi dengan 27 RT, 9 RW serta beberapa tokoh masyarakat segera membentuk dan mengundang dunia usaha segera membentuk bank sampah. Bank sampah. Lalu yang kedua lagi kemungkinan besar melewati proses terutama proses koordinasi. Yang kedua lagi proses pembiayaan. Kemungkinan besar di samping bank sampah, karena bank sampah ini adalah tujuannya menangani sampah organik anorganik terutama plastik yang bernilai ekonomi, tidak dibuang ke tempat tertentu di rumah tangga, tetapi diantar ke bank sampah. Dan sampah menabung, menabung seperti itu. Yang organiknya akan ditangani dengan memasalkan, ini koordinasi pembiayaan akan memasalkan penanganan sampah organik melewati alat olah sampah organik yaitu biopori dan komposter. Nah, komposter ini agak mahal sedikit lah. Nah, kalau biopori mungkin agak murah, terdiri dari pipa seperti itu, Bu. Jangka pendeknya seperti itu.
menangani sampah dengan bank sampah. Yang kedua lagi memasarkan penggunaan komposter ya dan biopori. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk Pak Camat dan juga Pak Lurah, terutama penanganan sampah di Kecamatan Karaukuala pada hari ini sudah dibahas di podcast Perangkat Daerah Bicara, dan harapan kita ke depan semoga masyarakat semakin sadar bahwa tidak membuang sampah sembarangan itu sangat bagus dampaknya untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Terima kasih Mbak Sri. Iya, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan masyarakat semuanya. Terima kasih semuanya, selamat siang.